Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ampuat Mojo dalam program Healthy Wealthy. Bagaimana kabar sobat sekalian? Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat, dilimpahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Di episode kali ini saya akan memberikan latihan untuk menurunkan kolesterol yang tinggi, ya, kolesterol yang jahat ya, yang harus turun gitu ya. Ada 15 menit saja, 15 menit latihan yang perlu dirutinkan ya sesering mungkin. Kalau bisa tiap hari sekuatnya, sepekan 3 kali juga sudah cukup. Insya Allah dengan 15 menit latihan ini kolesterol tinggi akan segera turun. Bisa ditirukan secara langsung. Siapkan diri Anda. Sebelum ke latihan inti, penting kiranya untuk melakukan pemanasan ringan dan cepat, sehingga tidak terlalu lelah ya. Jadi ringan dan cepat saja, cukup untuk menghangatkan sendi-sendi dan juga otot-otot yang hendak dilatih gitu. Ini contoh pemanasan ringan. Andai kata Anda punya opsi lain, yaitu saya persilahkan. Nah, latihannya akan dimulai dengan jalan di tempat ya. Jalan di tempat seperti ini selama 30 detik, baru kemudian akan menuju latihan variasinya gitu. Lakukan dengan rileks, yang penting kecepatannya konstan. Jadi jalan di tempatnya ini konstan dalam artian stabil gitu ya. Stabil, atur nafas, hirup udara lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Persiapan gerakan pertama, yuk. Gerakan ini butuh koordinasi antara lengan dan juga kaki, di mana banyak otot yang terlibat di sini ya. Jadi kalau awal-awal melakukannya akan terasa sedikit pegal ya, terutama area bahu, karena memang ini melatih area bahu dan punggung samping. Selain itu juga paha dan juga pangkal pinggang ini juga akan terasa gitu. Nah, 30 detik saja. Kemudian kita jalan di tempat lagi. Nah, jalan di tempat ini sebagai bentuk istirahat di tiap jenis gerakannya. Jadi karena ada banyak jenis gerakan, nantinya jalan di tempat seperti ini jadi istirahat 30 detiknya. Jadi istirahatnya nggak berhenti nunggu sambil ngos-ngosan, enggak. Jadi memang istirahatnya ya sambil jalan di tempat. Nah, nanti di jalan di tempat berikutnya saya akan menerangkan sedikit tentang kolesterol gitu. Nah, gerakan berikutnya masih juga melibatkan tangan dan kaki. Semuanya rata-rata akan begitu ya. Ada satu langkah kanan dan kiri. Tangannya seperti menarik sesuatu dari atas ya. Menarik sesuatu dari atas, sekaligus ini melatih otot lateral atau otot sayap ya. Sekaligus ketika naik ini akan melatih otot bahu gitu, atau otot pundak gitu. Di sisi lain juga paha, hamstringnya bakal kerasa. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah senyawa lemak lipid yang ditemukan dalam setiap sel tubuh. Kolesterol memiliki beberapa fungsi penting seperti membantu membentuk dinding sel, membantu produksi hormon-hormon tertentu seperti hormon seksual, membantu produksi vitamin D, kemudian membantu produksi empedu yang diperlukan untuk mencerna lemak. Kolesterol diproduksi oleh hati, tetapi juga bisa didapatkan dari makanan yang mengandung lemak hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Berikutnya, ini menendang bokong ya. Ini mirip dengan latihan untuk diabetes waktu itu ya, mirip-mirip. Jadi ini tungkainya menendang bokong, lengannya seperti menarik sesuatu dari depan. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi rasakan tarikan jadi maksimal. Ketika ke belakang, nyodoknya juga maksimal. Agar latihan efektif, rasakan otot mana yang sedang dilatih. Ada 2 jenis utama kolesterol dalam tubuh. Yang pertama, kolesterol LDL atau low density lipoprotein. LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat. Jika kadar LDL terlalu tinggi dalam darah, ia bisa menumpuk pada dinding arteri dan membentuk plak. Plak ini bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung koroner. Jadi begitu sob. Lanjut. Nah, latihan ini melatih area bahu dan juga pinggul ya, jadi pinggul samping. Nah,
Jangan lupa untuk mengatur nafas ketika melakukan gerakan-gerakan semuanya ya. Karena mengatur nafas itu sangat penting untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan paru-paru juga gitu. Karena kebetulan saya contohkan, saya latihan di alam bebas gitu ya. Berikutnya yang kedua ada kolesterol HDL, High Density Lipoprotein. HDL dikenal sebagai kolesterol baik. Fungsi HDL adalah mengangkut kolesterol berlebih dari darah dan mengembalikannya ke hati, di mana kolesterol tersebut diproses dan dibuang dari tubuh. HDL berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan membersihkan kolesterol jahat atau LDL dari pembuluh darah. Oke lanjut ya, kalau haus jangan lupa minum. Nah, latihan berikutnya sedikit agak menantang karena Anda harus mengangkat kaki cukup tinggi gitu ya. Selain untuk meningkatkan kelenturan, ini juga membakar lemak pastinya, kemudian meningkatkan daya koordinasi saraf-saraf tubuh kita gitu. Lakukan secukupnya, yang penting 30 detik ya. Kemudian ada jenis tambahan yang ketiga, yaitu trigliserida. Jadi meskipun bukan kolesterol, trigliserida adalah jenis lemak lain yang penting untuk kesehatan. Kadar trigliserida yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Walaupun bermanfaat, baik kolesterol maupun trigliserida itu juga harus dikontrol bagaimana caranya tidak berlebih. Oke, latihan ini juga menunjang kekuatan otot bicep. Dalam hal ini kelenturan pastinya, karena nggak ada beban. Kecuali jika Anda butuh tantangan, Anda bisa memegang dumbbell gitu ya. Barbel atau dumbbell di tangan Anda sambil kakinya melangkah seperti itu. Hanya saja karena ini untuk pasien kolesterol tinggi, maka tidak direkomendasikan hal seperti itu. Lakukan saja seperti apa yang saya contohkan. Kemudian bagaimana dengan penyakit yang terkait dengan kolesterol? Jadi penyakit kolesterol ini merujuk pada kondisi di mana kadar kolesterol dalam darah tidak terkontrol dengan baik, yang dapat mengarah pada beberapa masalah kesehatan serius. Di antaranya yang pertama, penyakit jantung koroner atau PJK. Penyakit jantung koroner terjadi ketika plak yang terbentuk dari kolesterol jahat menumpuk di arteri yang membawa darah ke jantung. Hal ini menyebabkan penyempitan arteri yang mengurangi aliran darah ke jantung. Jika aliran darah ke jantung berhenti sepenuhnya, bisa terjadi serangan jantung. Gerakan berikutnya seperti membuka sesuatu, ya, membuka lemari. Jadi ini melatih otot area punggung, ya, otot area punggung, sekaligus juga flexibility untuk area kaki. Jadi kemudian pinggul juga akan terlatih, ya, pinggul akan terlatih. Jika Anda lakukan dengan bergerak-gerak seperti saya ini juga melatih koordinasi seluruh otot. Penyakit yang kedua ada stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terhenti, yang bisa disebabkan oleh pembekuan darah akibat penumpukan kolesterol dalam arteri otak. Kolesterol tinggi, terutama LDL atau kolesterol jahat, dapat menyebabkan plak di arteri otak, meningkatkan resiko stroke iskemik atau stroke akibat penyumbatan aliran darah. Jadi hati-hati ya sob, dikontrol kolesterolnya. Kita lanjut ke gerakan berikutnya. Nah, ini sedikit kemayu ya, kayak menari gitu ya, sedikit penari. Cuman ini sangat bermanfaat karena dalam posisi separuh jongkok dikit, dia berdiri tapi nggak lurus gini, kemudian menekuk. Ini ada koordinasi antara otot-otot paha yang bisa meningkatkan aliran darah ya, kelancaran aliran darah. Di sisi lain juga ketiak ya, latihan ketiak. Penyakit yang ketiga, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kondisi di mana arteri menjadi keras dan sempit akibat penumpukan plak. Proses ini seringkali dipicu oleh kolesterol jahat yang tinggi. Aterosklerosis dapat mempengaruhi arteri di berbagai bagian tubuh, termasuk jantung, otak, ginjal, dan kaki. Wah, ngeri sekali ya sob. Kita lanjut lagi di latihan berikutnya. Nah, ini seperti pose pahlawan super di kartun-kartun anime Jepang biasanya ya. Jadi,
Cuman ini bedanya kakinya, satunya ada di depan, kaki yang lain gantian kanan dan kiri. Kalau tangannya, dua-duanya menuju kanan dan kiri, menyongsong ke bagian sudut atas kanan maupun kiri. Nah, jika dilakukan dengan simultan dan konstan, ini sangat bermanfaat tentunya. Yang keempat, ada penyakit pembuluh darah perifer atau PVD. Penyakit pembuluh darah perifer terjadi ketika aliran darah ke ekstremitas atau tangan dan kaki terhambat akibat penumpukan plak di arteri. Gejala utamanya adalah nyeri atau kelemahan pada kaki saat berjalan. Kondisi ini bisa semakin parah jika pembuluh darah semakin sempit yang dapat menyebabkan gangren atau kematian jaringan. Wow, ngeri, bisa sampai mati rasa ini sob. Nah, kita menuju latihan berikutnya. Nah, agak sangar ini ya, seperti latihan bela diri yang biasa saya lakukan juga, knee strike ya. Jadi kita seperti seolah-olah meraih kepala seseorang, kemudian kita benturkan ke lutut kita gitu ya, jeder. Nah, latihan ini tentu saja selain membuat koordinasi antara lengan dan kaki, ini otot-otot semuanya juga akan terlatih, seluruh tubuh membakar lemak, melatih otot, pokoknya mantap gitu loh. Nah, kemudian faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko seseorang memiliki kadar kolesterol tinggi? Yang pertama ada diet yang tidak sehat. Diet atau pola makan yang tidak sehat diantaranya seperti misalnya makanan tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol seperti daging merah, makanan cepat saji, gorengan, dan juga produk olahan susu. Tentu saja itu dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat jika apa? Jika berlebihan. Lanjut ke latihan berikutnya, ini seperti menendang sesuatu, entah menendang bola, entah menendang apa ya. Yang penting bukan menendang tetangga tentunya. Nah, jadi ada 4 langkah, ya, tuwa gapat, tuwa gapat. Jadi hitungan keempat itu nendangnya. Kalau yang awal-awal mencoba biasanya akan bingung ya, jadi akan sedikit kebingungan. Tuwa gapat, tuwa gapat. Penyebab yang kedua, kenapa seseorang memiliki resiko yang tinggi untuk memiliki kolesterol yang tinggi pula. Yang kedua yaitu kurang aktivitas fisik ya. Jadi kurangnya olahraga dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan penurunan kadar HDL atau kolesterol baik. Jadi itu sob, kalau kurang olahraga, yang jahat makin banyak, yang baik menurun. Jadi rajin olahraga ya. Nah, berikutnya, nah ini agak bagus sih gerakannya. Jadi tangannya menyilang ke depan, kakinya menyilang juga. Jadi bareng, tangan menyilang, kaki menyilang. Tangan menyilang, kaki menyilang. Nah, ini kalau belum terbiasa bakalan cukup ngos-ngosan. Makanya latihan seperti ini lakukan saja secara rutin. Misalkan dalam sepekan Anda lakukan 3 kali dan masih kurang, ya ditambah. Ya, misalkan tiap hari gitu ya. Karena ada waktu luang tiap hari, entah sore, entah malam, atau pada subuh bisa. Kebiasaan berikutnya yang membuat orang berisiko tinggi terkena kolesterol yaitu merokok. Merokok dapat merusak dinding pembuluh darah, membuatnya lebih mudah tersumbat oleh plak. Merokok juga dapat menurunkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik. Saya juga seringkali melatih orang-orang yang getol merokok, dan saya juga tidak melarang mereka untuk merokok. Yang penting kalau olahraganya bagus ya lama-kelamaan juga bakal berhenti sendiri kok. Oke. Nah, latihan berikutnya mirip balet tapi bukan ya. Karena ini lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Jadi nari balet ternyata yang saya rasakan cukup bikin ngos-ngosan ya kalau kita lakukan dengan serius. Mengangkat tangan dua-duanya sambil jinjit jengklit, pindah tempat jengklit seperti ini ternyata juga tidak mudah, apalagi kalau kita yang sudah umurnya umur matang gitu ya, apalagi ya sudah jarang olahraga. Kemudian faktor yang menyebabkan resikonya makin tinggi ialah obesitas. Semuanya pasti tahu ya. Orang yang kelebihan berat badan atau obesitas cenderung memiliki kadar kolesterol LDL yang lebih tinggi dan kadar HDL yang lebih rendah. Jadi yang jahat tinggi, yang baik rendah. Saya tidak mempermasalahkan Anda mau gendut, Anda mau menikmatinya, hanya saja jika kemudian justru merepotkan orang-orang yang dicintai, untuk apa? Nah, ini agak susah sih ya.
untuk dilakukan. Saya rasa bagi saya mungkin Anda langsung paham dan langsung bisa, ya nggak masalah. Jadi ada 3 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang. Melangkah tapi kakinya dipindah ke belakang kaki yang lain sambil tangannya gantian angkat tangan maksimal hingga terasa tarikan di area iga, ya. Jadi sampai terasa tarikannya itu baru efektif gerakannya nanti. Yang kelima, ada faktor genetik atau keturunan. Nah, ini nih yang apes nih. Dyslipidemia familial adalah kondisi genetik yang menyebabkan kadar kolesterol sangat tinggi sejak usia muda. Orang dengan kondisi ini berisiko lebih tinggi mengembangkan penyakit jantung koroner. Nah, ini kasihan nih, lahir-lahir sudah langsung tinggi saja kolesterolnya. Bawaan pabrik gitulah hitungannya. Oke, langsung kita lanjut di gerakan yang terakhir ya. Gerakan terakhir ini seperti memompa, di sisi lain seperti jurus kungfu ya, dengan melangkah kaki di belakang kaki yang lain. Tangan seperti memompa udara ke bawah. Ya, tentu saja dengan hembusan nafas ya. Ketika tangan ke bawah, hembuskan ketika naik, hirup dari hidung. Nah, ini gerakan ini cukup mantap sih ya. Gerakan penutup yang luar biasa. Nah, itu tadi latihan 15 menit saja Anda rutinkan, insya Allah kolesterol yang tinggi akan segera turun. Ini dari pengalaman pribadi dan juga bagaimana saya menimba ilmu di berbagai cabang olahraga gitu ya. Dan ini merupakan rangkuman latihan yang terbaik mengenai orang dengan kondisi kolesterol yang cukup tinggi. Silahkan dicoba, share ke saudara, ke keluarga, ke tetangga agar lebih bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel Healthy Wealthy. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.